itu tidak gampang, walaupun kita maafin, ya tidak gampang kita keluarga besar memaafkan. Ya, Mbak Indah, mungkin bagaimana nih sebagai sahabat melihat kasus yang masih berjalan kemarin antara Mbak DP dengan Ibu Winarsi. Kamu sendiri melihatnya bagaimana nih? Artinya kan belum ada pencabutan laporan. Kemarin sudah bertemu, ada beberapa adegan yang mungkin permintaan maaf. Kamu melihatnya seperti apa? Kebetulan waktu kemarin Dewi juga mau ke Polres, aku ada di rumah Dewi. Kan Mamine maunya aku ikut, tapi karena aku ada kerjaan harus ke Serang, aku nggak ikut. Jadi sebelum kita ke Polres sudah kita ada bincang-bincang ngobrol bahwa apa sih namanya harus diberi pelajaran kayak gitu, karena kalau hanya permintaan maaf nanti semua orang akan melakukan hal seperti itu, akhirnya minta maaf aja gitu sih. Artinya kemarin sempat ngajak kamu ya untuk datang ke Polres ya? Ya karena aku memang posisinya lagi di rumah Dewi. Pada saat Dewi belum berangkat ke Polres, aku lagi sama Dewi, aku lagi sama Mamine juga gitu. Nah, Mami sendiri kan kemarin sempat ikut nih ke Polres. Kemarin dia juga ngasih kesempatan untuk si Winarsinya minta maaf gitu. Tapi kayaknya Mami sendiri kelihatannya masih agak marah gitu ketika Ibu Winarsi sujud-sujud gitu. Jadi kayak ibarat kata gini, nggak segampang memberikan telapak tangan, meminta maaf lalu selesai masalahnya, karena ibarat kata hukum tetap harus berjalan seperti itu, karena kita semua orang pemaaf. Dewi Persik pemaaf, Mamine juga luar biasa pemaaf kayak gitu. Malu lagi di Bali. Lanjut. Jadi ya maksudnya gini, kita semua seorang pemaaf. Dewi Persik itu orangnya baik banget, pemaaf. Om ini apalagi pemaaf banget. Di situ kita cuma ibarat kata memberikan pelajaran kepada seorang siapapun bahwa tidak gampang, bahwa mau bicara segampang itu gitu. Jadi ada yang lewat lagi. Jadi ibarat kata gini, permintaan maaf itu tidak gampang, walaupun kita maafin, ya tidak gampang kita keluarga besar memaafkan, tidak menggampang memberikan telapak tangan. Biarin proses hukum akan terus berlanjut. Kalau dari pihak saya sih seperti itu. Jadi biar memberikan efek jerak. Karena saya juga bicara di sini kan, saya sebagai seorang sarjana hukum juga. Jadi biar masyarakat Indonesia itu pintar sedikit lah untuk menyikapi, jangan dikit-dikit komentar tentang orang lain, menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain, berbicara buruk tentang orang lain, apalagi sampai menyebutkan nama. Jadi stop lah fitnah, stop menjelek-jelekan orang, stop memberikan kebencian gitu. Jadi 2023 kita fokus cari uang aja yang halal, yang berkah gitu. Apalagi ini katanya motifnya kan cuma cari followers, buat apa kayak gitu. Tapi Mbak Indah sendiri mungkin yang dicurhatin nama DP sama Mami itu seperti apa sih? Kemarin kita lihat malah justru DP sendiri terlihat lebih tidak berapi-api seperti dulu awalnya gitu. Nah, dia lebih kalem, lebih diam gitu. Gimana? Betul, makanya saya bilang Dewi Persik itu orang baik. Dia itu kan memaafkan tidak pasti memaafkan, tapi kan Mamine juga baik, sudah memaafkan. Kita semua sudah memaafkan, kita sudah bicara yang mereka orang susah, kita maafin. Tapi kan di sini yang disinggung banyak sekali, ada nama daerah juga disinggung, terus hati seorang ibu yang sudah membesarkan anaknya, lalu dia kata-katain anaknya seperti apa. Jadi biarkan proses hukum tetap berlangsung gitu. Kalau memaafkan, Mami ini udah, karena pas malam setelah Dewi dari Polres, aku kan ketemu lagi. Jadi udah saling memaafkan, udah lega. Mami ini bilang
kami sudah memaafkan Indah, tapi kan biarin proses hukum nanti itu yang apa proses itu bisa berlangsung, bisa berjalan. Karena biar untuk pembelajaran untuk semuanya masyarakat Indonesia nggak gampang terprovokator atau memprovokator orang lain untuk membenci seseorang gitu. Nah, berarti artinya nanti secara proses hukum akan tetap lanjut ya Mbak Indah. Karena kan terakhir di Polres itu Mami bilang Mami mau sholat istihoro dulu, belum ada keputusan, nanti kita tunggu dulu gitu. Ya kalau Mami kemarin bicara sama saya sebelum Mami pulang ke Jember, Mami kan kemarin udah pulang ke Jember tuh. Ketika Mami mau pulang juga aku ada di rumah Dewi. Mami cuma bilang, Indah, kalau Mami ngeliat orangnya kasihan, dia masyarakat biasa, mungkin dia pengen terkenal tapi caranya salah, kan kayak gitu kan. Mami sudah memaafkan lahir batin, Dewi apalagi, tapi biarkan, yang itu tadi saya bilang, biarkan proses hukum berjalan juga. Nah, Mbak, kemarin besok bocorannya adalah dari Polres Jakarta Selatan Mbak Dewi akan ke Polres lagi. Artinya memberikan keputusan apakah dicabut atau lanjut. Berarti kalau dari cerita Mbak Indah sendiri akan lanjut, berarti memang benar besok keputusannya mungkin akan lanjut atau seperti apa, Mbak? Insya Allah kita lihat nanti keputusannya Dewi, karena kan Allah maha membolak-balikan hati manusia. Kemarin ketika saya bicara, kita ngobrol, tetap kita memaafkan, dari proses hukum tetap harus berjalan. Tapi kan kita tidak tahu nih ya, apakah nanti malam Dewi punya hati yang sangat mulia lagi diberi akan mencabut laporannya atau seperti apa, kita lihat, kita tunggu besok. Karena kemarin ketika kita melakukan hanya saja kan ini kan di belakang Dewi ada pengacara, ada saksi-saksi, ya lanjut atau tidaknya kita lihat besok gitu. Mbak, terakhir mungkin ada ketakutan nggak sih kalau misalkan ada ketakutan nggak sih dari DP sendiri yang disampaikan ke Mbak Indah kalau misalkan secara hukum lanjut, banyak netizen yang ngebully dia kayak, oh beraninya sama orang kecil, sama orang kampung gitu. Ada ketakutannya itu nggak sih, Mbak? Gini loh, kita artis juga kan manusia, siapapun juga manusia. Jadi kalau misalkan kita dijelek-jelekin orang, lalu kita diem aja, itu kan seperti diinjak-injak harga dirinya. Jadi dengan ada sini, lalu misalkan ada muncul lagi orang-orang yang pasarannya mau ikutan panggung, bisa rasa ketakutan. Justru ini kan membuat efek jerak buat mereka tuh pikirlah dua kali gitu. Karena memang Dewi di sini kan bekerja bukannya mencolek orang, dia nggak pernah nyolek siapapun, dia hanya bekerja dan ketika orang memberikan masukan, harusnya masukan yang positif, bukan malah mencelakai, mengata-ngatai, menzolimi, kan seperti itu kan tidak baik juga. Jadi kalian kan tidak pernah tahu seorang Dewi Persik itu seperti apa. Saya bersama Dewi Persik itu kadang 24 jam, kadang berhari-hari juga. Kalian kan Dewi tidak pernah mengekspos bahwa dia juga seorang yang dermawan. Setiap ada orang yang kasarannya ada juga yang misalkan membutuhkan pertolongan, Dewi selalu cepat banget bantu. Bantunya juga dia nggak kecil. Ada beberapa orang yang sering dibantu sama Dewi. Setiap hari Jumat, dia selalu Jumat berkah. Itu bukan nominal yang 1 juta, 2 juta, 5 juta gitu. Jadi Dewi itu selalu kayak dermawan, berikan apapun kepada orang, apalagi dia orangnya nggak tegaan. Soalnya kita lagi ke suatu daerah, ada orang yang menurut Dewi, kasihan ya kak, dia tuh nyuruh anak buahnya langsung
tolong kasih, dan tolong kasihnya bukan kasih uang kecil, tolong kasih sekian gitu. Jadi orang kan hanya melihat kacamata yang sisi jeleknya aja. Kalian kan tidak pernah tahu sisi positifnya seseorang itu seperti apa gitu. Aduh, susah diungkapkan dengan kata-kata. Jadi menurut saya Dewi tidak pernah menyenggol orang lain seperti itu. Jadi kan ini kan sepertinya cuma karena waktu itu Dewi dimintakan pendapat hanya karena tentang seseorang kan. Ya kan kalau pendapat seorang Dewi misalkan A, ya itu kan pendapat seseorang kan gitu kan. Kalau misalkan rasa ketakutan Dewi nggak ada deh pastinya, karena Dewi tidak pernah menyenggol seseorang, nggak pernah menyentuh seseorang, dia nggak pernah menzalimi orang lain. Makanya rezekinya itu selalu ada, rezekinya tuh banyak, karena kan tabur tuai kalau kita hidup itu kan. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, kita akan mendapatkan kebaikan. Dewi nggak pernah menyenggol siapapun dia. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang orang susah, jangan dikambing hitamkan, ini orang miskinnya jangan digarisbawahin. Jadi kita harus kasihan sama orang susah, tapi orang susahnya, orang miskinnya itu zolim sama kita. Kita kan berhak untuk membela diri kita dong, karena kita tidak seperti yang dibicarakan itu. Jadi kalau kita diam aja, seakan-akan masyarakat Indonesia mengiyakan apa pembicaraan ibu itu kan. Jadi dia mengata-ngatain, itu kan sudah mengatain personal dan keluarga ya. Apalagi ibu yang melahirkannya pasti kan nggak terima, lahir batin lah gitu. Jadi jangan mengatasnamakan bahwa kasihanlah orang miskin, orang susah. Kalian kenapa sudah miskin, sudah susah, mulutnya jahat, itu aja sih. Jadi yang jadi masalah tuh udah tahu kalian miskin, kalian susah, ngezolimin orang, ngatain orang buat apa gitu. Bukannya sibuk cari uang, cari rezeki, malah sibuk komentarin orang, gitu aja sih yang saya sayangkan. Terakhir Mbak, mungkin ada support buat DP dari kamu sebagai sahabat. Aku selalu support apapun, karena di mata aku yang orang tidak pernah tahu Dewi itu apa ya, dia selalu menolong orang lah. Jangankan orang susah yang dia tolong, bahkan orang yang membutuhkan pertolongannya dia tolong. Orang yang berbuat salah sama dia aja, ketika dia minta maaf, dia gampang sekali untuk terenyuh untuk memaafkan. Bahkan dia ringan tangan untuk menolong orang. Dan di setiap Jumat berkah dia selalu memberikan makan orang, bukan 10-100 orang. Banyak orang yang dia kasih makan di Jumat berkah setiap hari Jumat. Jadi kebaikan seseorang, attitude seseorang itu tidak bisa dilihat dari cara dia berpakaian atau apapun yang kalian lihat, atau misalkan dia arogan atau seperti apa, tidak bisa Anda menyimpulkan bahwa tidak baik gitu kan. Kalian kalau yang tidak tahu, kalau menurut saya tidak usah banyak berbicara, karena nanti akan menimbulkan fitnah. Karena di dalam agama aja fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Apalagi kita memfitnah bahwa kamu nggak pernah tahu apa yang dilakukan seorang Dewi Persik ini gitu. Jadi banyak plusnya buat saya. Dewi itu orangnya pemaaf dan ibadahnya nggak pernah kurang-kurang, sholatnya, zikirnya. Jadi di sela-sela lagi make up aja dia berzikir gitu. Jadi kenapa kalian menzolimi orang yang kalian nggak kenal, yang kalian nggak tahu? Ya, pastinya untuk Dewi Persik semangat sayang, karena di antara artis-artis yang lain rezekinya seorang Dewi Persik ini luar biasa. Kenapa? Allah memberikan rezeki buat Dewi Persik karena memang dia orang baik. Aku selalu support buat Dewi, saya semangat terus apapun yang terjadi, bahwa Dewi terbaik yang kita punya di Indonesia. Biar bagaimanapun Dewi adalah diva Indonesia yang punya attitude. Dia luar biasa menurut saya. Biar tambah sukses lagi. Pokoknya untuk kalian semuanya yang nggak pernah tahu Dewi Persik itu seperti apa,
yang nggak usah ikut-ikutan memberikan komentar buruk gitu aja sih. Oke, thank you Mbak Indah. Ya, makasih ya. Terima kasih, sehat-sehat terus. Makasih, assalamualaikum. Salam.